Halo teman-teman, kembali lagi dengan admin di sini. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah mitos yang katanya bisa mengundang makhluk astral untuk datang ke hadapan kita. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Danang merupakan seorang anak muda yang masih duduk di bangku SMA, tepatnya saat itu dia kelas 2. Kegemarannya ialah bersiul. Kemana-mana pun, ia sering bersiul, mulai dari mengerjakan sesuatu, mandi, dan juga berpergian. Pastinya saat di jalan ia bersiul, akan tetapi, hal ini sudah menjadi kebiasaannya. Dan banyak mitos mengatakan bahwa kita dilarang bersiul saat malam hari. Dan mitos ini juga menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kembali lagi ke cerita. Danang yang saat itu berada sendirian di rumah, sedang tidak melakukan apa-apa. Tepatnya, kedua orang tua Danang ini sedang pergi ke kampungnya yang terletak jauh dari rumah yang mereka tempati bersama adik Danang karena ada urusan keluarga. Dan Danang sendiri tinggal di rumah. Ia saat itu juga sedang melamun dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Tugas sekolah yang ia dapatkan dari sekolahnya sudah ia kerjakan tadi siang. Dan saat malam hari, tertumbennya Danang ini ingin menyetrika semua bajunya. Di samping itu juga agar waktu luang Danang ini tidak terbuang sia-sia. Dan pada akhirnya, Danang mulai menyetrika bajunya di dekat jendela luar rumahnya. Tampaknya rumah Danang ini terletak di samping lahan kosong. Dan di sana juga terdapat beberapa rumah warga kemudian diapit oleh bangunan tua yang mangkrak. Saat itu juga, ia sudah menyetrika beberapa bajunya. Dan seiring dengan ia melakukan pekerjaannya, pastinya Danang ini selalu bersiul dan bersiul. Karena hal itu sudah biasa dilakukan hingga menjadi kebiasaannya. Akan tetapi, hal ini juga sangat buruk bila dilakukan saat malam hari. Danang yang tidak sadar bahwa ia bersiul di malam hari, didatangi oleh makhluk besar dengan perawakan berambut panjang. Sosok itu berada di luar jendela rumah Danang. Akan tetapi, Danang tidak mengetahui hal tersebut. Keesokan harinya, saat ayah ibu Danang ini kembali ke rumah bersama adik Danang yang masih kecil, ia menitipkan adiknya yang bernama Tio untuk tinggal di rumah. Sementara itu, kedua orang tua Danang menghadiri acara pernikahan sepupunya. Kedua orang tuanya saat itu berangkat kundangan pada jam 7 malam, sehingga yang tinggal di rumahnya hanya Danang dan juga adik kecilnya yang bernama Tio. Sementara saat itu, Tio yang tidak sempat tidur siang mendadak mengantuk dan ingin tidur. Akan tetapi, Tio ini saat tidur ingin ditemani oleh Danang. Sembari ia mengelus kepala adiknya agar tertidur, Danang ini melakukan kebiasaannya lagi, yaitu bersiul. Dan dia juga tidak sadar bahwa saat itu adalah malam hari, sehingga hal aneh terjadi. Dengan posisi tidur adiknya Danang menghadap ke arah jendela, ia dikagetkan dengan makhluk besar yang menghampiri Danang kemarin malam. Dan seketika itu, adik Danang dibuat bangun dan ketakutan. Danang yang melihat adiknya ketakutan dibuat bingung. Mengapa tiba-tiba adiknya terlihat seperti itu? Lalu dengan terbata-bata adiknya menunjuk ke arah jendela dan menutup wajahnya dengan bantal di tempat tidurnya. Danang pun tidak melihat apa-apa saat itu, hanya adiknya saja yang bisa melihat makhluk tersebut. Singkat cerita, saat keesokan hari, Danang dihantui rasa penasaran. Karena kemarin malam, adik Danang terus menangis dan tidak bisa tidur. Begitu juga dengan Danang. Oleh karenanya, ia sangat ingin tahu bahwa apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam. Sehingga adiknya mendadak takut. Danang pun sengaja pergi ke rumah sepupunya dan bertemu langsung dengan istri dari kakak sepupunya, di mana istrinya itu merupakan orang yang memiliki kelebihan indera keenam yang mampu bisa mengetahui hal yang di luar nalar manusia. Lalu saat itu juga, Danang tidak segan-segan menceritakan kejadian kemarin malam. Hingga istri kakak sepupunya menegaskan bahwa karena ulah Dananglah yang membuat adiknya tidak bisa tidur. Istri kakak sepupunya menyebutkan Danang bersiul saat malam hari memang terlihat sepele, akan tetapi di samping itu juga rumah Danang ini berdekatan dengan bangunan yang terbengkalai. Maka tak heran makhluk astral datang menghampirinya. Karena menurut dia, bahwa dengan kita bersiul, artinya kita dengan tidak sengaja memanggilnya. Mendengar pernyataan istri sepupunya, Danang mulai merubah kebiasaannya dan akan berhenti bersiul saat malam hari. Karena dia baru tahu bahwa hal itu sangat fatal. Mungkin itu saja cerita dari admin. Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan sedikit informasi.
Kalian boleh percaya dan tidak dengan cerita ini. Semuanya admin serahkan ke kalian. Jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.